Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, sahabat-sahabat Katolik, orang-orang muda Katolik dimanapun berada, salam damai untuk kita semua. Hari Minggu ini tanggal 29 Juni, Gereja Universal merayakan pesta dua tokoh dan batu penjuru gereja, yaitu Santo Petrus dan Paulus. Dua tokoh besar ini dihormati sejak awal-awal abad pertama pertumbuhan gereja. Dan mereka berdua mati menjadi martir di tangan Kaisar Nero pada tahun 64 sampai 67. Dan dari kedua tokoh ini kita belajar, pertama, Santo Petrus sebagai tokoh persatuan, pemersatu seluruh umat beriman, dan dialah yang menahkodai bahtera gereja. Dan Paulus sebagai dia yang bersuara mewartakan kabar sukacita kepada segenap umat manusia. Dan pada hari Minggu ini ada dua hal penting yang ingin saya bagikan kepada kita semua. Berangkat dari bacaan-bacaan suci yang diperdengarkan gereja pada hari ini. Petrus pada hari ini, ia menjadi rasul yang memberikan pengakuan bahwa engkaulah Mesias. Dan dalam bacaan pertama, Petrus ditangkap dan dibelenggu dan akan dibunuh oleh Herodes. Dan dalam keadaan terbelenggu dalam penjara, ia merasakan kehampaan, sebuah kekosongan yang luar biasa. Di sini Petrus dibelenggu rantai. Kita melihat betapa putus asa, betapa kecewanya, dan tanpa arah lagi kehidupan Santo Petrus. Tetapi di dalam tidurnya yang lelap, dalam keputusasaannya itu, malaikat hadir, menyelamatkan dia, melepaskan belenggu rantai, dan membuat dia berjalan menuju ke gerbang penjara. Petrus merasa itu bagai mimpi. Namun itu adalah sebuah kenyataan. Ia diselamatkan oleh malaikat Tuhan. Seringkali kita merasa putus asa, kecewa, patah harapan, dan belenggu rantai-rantai kehidupan membuat kita terlelap dan mengatakan tidak ada harapan lagi, kita akan menyerah. Tetapi lihatlah, Sang Petrus hari ini diselamatkan Tuhan dengan kekuasaannya. Bahwa permasalahan kita, beban hidup kita memiliki batasnya. Dan Allah adalah pribadi yang mengatakan titik akhir untuk sebuah kalimat penderitaan kita. Allah yang berkuasa dan dia berada di atas semua belenggu kehidupan kita. Lihatlah Petrus. Ia diselamatkan bagai mimpi. Mari kita berharap pada Tuhan dan mari kita percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa. Dan Santo Paulus dia mengatakan, saya telah menyelesaikan peziarah saya. Saya telah menjuarai dengan iman yang teguh. Kedukaan demi kedukaan telah dan berani ia lewati, dan dia akan melihat mahkota kemuliaan. Di tengah segala penderitaan dan tantangan kehidupan kita, Kristus tidak tinggal diam. Kristus menunggu kita di akhir garis finish untuk memberikan kita mahkota kemuliaan. Paulus diancam dibunuh, dibuang, dianiaya, namun dia tetap maju untuk bercerita tentang Kristus kepada sesama. Mari kita giat bercerita tentang Tuhan kepada sesama. Mari kita jadikan hidup kita instrumen kebahagiaan bagi sesama. Sebab hanya dengan demikianlah kita akan menjadi pribadi yang berbahagia di setiap akhir kehidupan kita. Mari kita rayakan pesta besar hari ini dan semoga Tuhan dan kebijaksanaannya senantiasa menyertai kita semua.